Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang elektroforesis kapiler. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dan jenis-jenis elektroforesis kapiler, instrumentasi elektroforesis kapiler, dan pemisahan pada elektroforesis kapiler. Tetapi sebelum kita berlanjut ke materi elektroforesis kapiler, ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui tentang elektroforesis kapiler. Yang pertama adalah anion. Anion adalah senyawa yang bermuatan negatif, sedangkan kation adalah senyawa yang bermuatan positif. Kemudian katoda. Katoda adalah kutub negatif, sedangkan anoda adalah kutub positif. Selain itu, arah aliran listrik pada elektroforesis kapiler itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif atau dari anoda menuju ke katoda, sedangkan arah aliran elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif atau dari katoda menuju anoda. Dan arah aliran dari fase gerak dalam elektroforesis kapiler mengalir mengikuti aliran listrik, yakni dari kutub positif menuju ke kutub negatif atau dari anoda menuju ke katoda. Jadi arah aliran senyawa juga mengikuti. Jadi arah aliran fase gerak, arah aliran fase gerak itu mengalir dari anoda menuju ke katoda, bukan sebaliknya. Ini adalah gambaran arah aliran listrik, yakni mengalir dari anoda menuju ke katoda, sedangkan arah aliran elektron mengalir sebaliknya. Sebelum kita berlanjut ke elektroforesis kapiler, ada baiknya kita mengenal jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama adalah elektroforesis gel. Jadi ini adalah elektroforesis pertama yang ditemukan, di mana elektroforesis gel ini digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa biologis seperti protein, enzim, dan juga DNA. Dan karakteristik utama dari elektroforesis gel ini adalah mereka menggunakan gel yang terbuat dari polimer, bisa berupa agarosa atau poliakrilamida dan lain-lain. Selain itu, gel yang digunakan itu direndam dalam larutan elektrolit, dan karena prinsipnya sama seperti elektroforesis kapiler, jadi sama-sama menggunakan muatan listrik, di mana pemisahan terjadi selain karena perbedaan muatan, juga disebabkan karena perbedaan ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka akan semakin sulit untuk bergerak, sedangkan semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin mudah untuk bergerak. Selain itu, elektroforesis gel ini lebih sederhana dibandingkan dengan elektroforesis kapiler, tetapi sulit untuk diotomatisasi, jadi harus manual. Selain itu, umumnya elektroforesis gel ini hanya untuk kualitatif, jadi hanya untuk analisis kualitatif, bukan untuk analisis kuantitatif. Tetapi kesamaan antara elektroforesis gel dengan elektroforesis kapiler adalah mekanisme pemisahannya. Jadi keduanya memiliki mekanisme pemisahan yang sama, yakni didasarkan karena perbedaan muatan dan perbedaan ukuran partikel. Dan untuk elektroforesis gel ada dua tipe, yakni ada yang tipe vertikal, ada pula yang tipe horizontal. Nah, berlanjut ke elektroforesis kapiler. Pada dasarnya, elektroforesis kapiler merupakan modifikasi atau pengembangan dari elektroforesis gel, di mana gelnya diubah menjadi pipa kapiler yang diisi dengan fase gerak. Di mana karakteristiknya, ukuran diameter dari
pipa kapilernya sangat kecil, jadi hanya 200 sampai 375 mikrometer. Kemudian panjangnya bisa mencapai 40 sampai 100 cm. Kemudian sama-sama menggunakan larutan dapat dan pemisahannya lebih cepat dibandingkan dengan elektroforesis gel, yakni sekitar 10 sampai 20 menit. Kemudian ini bersifat kompleks tetapi lebih mudah untuk diotomatisasi. Selain itu, keunggulan utama dari elektroforesis kapiler adalah bisa untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Selain itu, elektroforesis kapiler juga menggunakan sampel yang sangat kecil, jadi jumlahnya hanya nanoliter. Ini adalah gambaran dari kolom sebut saja atau pipa kapiler yang digunakan pada elektroforesis kapiler. Ini adalah diameter isinya, kemudian ini adalah diameter totalnya, di mana yang berwarna abu-abu ini adalah fase diam dari elektroforesis kapiler. Selain elektroforesis kapiler biasa, ada pula pengembangan dari elektroforesis kapiler, yakni microchip elektroforesis kapiler, di mana karakteristiknya, yakni dia itu berbentuk salib, di mana terdiri dari 4 bagian, ada tempat injeksi sampel, ada pula tempat pembuangan sampel, kemudian ada tempat mengalirnya fase gerak, dan tempat pembuangan fase gerak. Dan di antara tempat mengalirnya fase gerak atau tempat masuknya fase gerak dengan pembuangan fase gerak ada detektor. Cara kerjanya, yakni sampel diinjeksikan pada sampel reservoir, kemudian akan ada muatan, di mana muatan negatif pada tempat injeksi, kemudian muatan positif pada tempat pembuangan sampel. Jadi sampel akan mengalir dari negatif menuju ke positif. Kemudian ketika sampai di tengah-tengah, maka akan diberi muatan dari tempat masuknya dapar menuju ke tempat pembuangan dapar, sehingga terjadi pemisahan 2 dimensi. Nah, hal yang membedakan dari microchip elektroforesis kapiler dengan elektroforesis kapiler biasa adalah yang pertama, ukurannya. Jadi ukurannya sangat kecil, hanya 1 sampai 10 cm. Kemudian pemisahannya, kalau elektroforesis kapiler biasa itu searah, tetapi untuk elektroforesis microchip, elektroforesis kapiler microchip itu 2 arah, jadi 2 dimensi. Selain itu, waktu pemisahannya itu lebih kecil atau lebih cepat dibandingkan dengan elektroforesis kapiler biasa, bahkan sampai 4 kali lebih cepat. Selain itu sampelnya juga jauh lebih kecil, jadi hanya 1/10 dari elektroforesis kapiler biasa, ini hanya sekitar 0,1 sampai 0,5 nanoliter. Dan ini adalah pemisahan, seperti saya katakan tadi, pemisahan pada elektroforesis kapiler didasarkan karena perbedaan muatan dan juga karena perbedaan ukuran partikel. Muatan yang senyawa atau partikel yang bermuatan positif jelas akan cenderung mengalir ke muatan yang negatif, sedangkan sebaliknya senyawa yang bermuatan negatif akan cenderung mengalir ke kutub positif. Nah, karena perbedaan inilah yang menyebabkan terjadi pemisahan berdasarkan muatan. Selain itu, karena ada dorongan dari dapar, maka senyawa-senyawa dengan ukuran partikel yang kecil itu lebih mudah mengalir atau lebih mudah bergerak dibandingkan senyawa-senyawa yang ukuran partikelnya lebih besar. Jadi inilah gambarannya. Jadi ketika sampel dimasukkan, maka pertama kali akan terjadi pemisahan berdasarkan muatannya. Jadi senyawa yang positif itu dia akan menuju negatif, sedangkan senyawa yang bermuatan negatif akan menuju ke positif. Nah, kemudian instrumentasinya ada yang pertama adalah pipa kapiler yang berisi fase diam,
dan biasanya ada tambahannya, yakni joule heating, yakni atau pemanasan akibat listrik. Nah, karena pemanasan ini terjadi perubahan viskositas dari dapur, sehingga dapur yang masuk ke dalam pipa kapiler itu lebih encer dibandingkan dapur yang dibuat. Dan karena hal inilah seringkali terjadi pelebaran pita. Jadi karena dapur yang masuk lebih encer sehingga terjadi transformasi yang lebih baik, tapi transformasi yang lebih baik terkadang malah menyebabkan pelebaran pita. Selain itu, karena ini menggunakan prinsip kapiler, maka semakin kecil diameter kapiler itu akan semakin baik. Kemudian selain pipa kapiler yang isinya ada fase diam, kemudian ada pula injektor, kemudian power supply, dan detektor. Ini adalah gambarannya, gambaran proses analisis menggunakan elektroforesis kapiler. Jadi di sini ada dapur, kemudian yang diberi anoda atau kutub positif, kemudian ada dapur lain yang diberi anoda, diberi katoda atau kutub negatif, yang keduanya dihubungkan dengan power supply. Ketika kita ingin melakukan analisis, maka yang pertama kita memisahkan antara pipa kapiler dengan buffer awalnya. Jadi dari buffer awal kita masukkan ke dalam vial, ke dalam sampel vial. Kemudian setelah sampel itu dimasukkan, maka pipa kapiler dikembalikan ke buffer awal, sehingga pada saat itulah akan mulai terjadi proses pemisahan atau proses elusi. Ini adalah beberapa detektor yang digunakan. Ada UV vis, ada fluorescence, laser, dan lain-lain. Kemudian ada 4 jenis. Ada 4 jenis elektroforesis kapiler, teman-teman. Ada yang dinamakan capillary zone electrophoresis, ada pula yang dinamakan dengan micellar electrokinetic capillary chromatography, ada pula capillary gel electrophoresis, dan yang terakhir ada capillary electrochromatography. Ini adalah proses deteksi. Jadi pada pipa kapiler atau sebut saja kolom tanda kutip yang digunakan pada elektroforesis kapiler, itu pada bagian detektornya itu terdapat suatu celah, di mana celah ini nanti si detektor dia akan memancarkan cahaya yang mengalir di sepanjang, hampir bukan di sepanjang, maksudnya di beberapa bagian pipa kapiler. Kemudian di bagian yang lain akan terdapat detektor, di mana pada jalur inilah senyawa yang melewati pipa kapiler akan dideteksi oleh detektor, kemudian diubah menjadi bentuk kromatogram, di mana bagian ini, bagian pipa kapiler yang terdapat pada detektor itu terbuat dari coating yang reflektif, jadi dia bisa memantulkan cahaya. Kemudian mekanismenya, jadi ketika sampel diinjeksikan pada larutan dapur atau pipa kapiler, kemudian kita berikan medan elektrik atau arus listrik, maka akan mulai terjadi migrasi dari sampel. Migrasi dari sampel ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama dinamakan dengan electrophoretic mobility, jadi migrasi karena arus elektrik tadi. Jadi kation menuju ke katoda, anion menuju ke anoda, sedangkan senyawa yang netral itu tidak terpengaruh. Tapi ada juga yang kedua, yakni electroosmotic flow. Jadi electroosmotic flow adalah pergerakan yang disebabkan karena aliran dari fase gerak atau dari daparnya. Dan electrophoretic mobility itu dipengaruhi oleh beberapa hal, teman-teman. Jadi yang pertama, electrophoretic
itu disebabkan karena muatan. Jadi karena muatan senyawa, seperti saya katakan tadi. Jadi untuk yang positif nanti akan mengalir ke yang negatif, sedangkan yang negatif akan mengalir ke positif. Dan untuk mobilitas elektroforetik ini dipengaruhi pertama muatan dari fase gerak, disebabkan oleh muatan dari senyawanya, dan kemudian kekuatan arus listrik, dan yang terakhir ukuran partikel dari analit. Kemudian ada pula electroosmotic mobility. Nah, electroosmotic mobility ini adalah pergerakan yang disebabkan karena aliran dari fase gerak atau dari dapar. Dan padahal kita tahu yang dinamakan dapar itu merupakan ionik. Jadi dapar itu sebenarnya terdiri dari ion-ion, teman-teman. Ini adalah gambarannya. Jadi di mana ketika permukaan dari pipa kapilernya ini kan ada fase gerak, ada fase diam, di mana fase diam ini berupa silanol. Silanol pada kondisi basah dia akan terion menjadi bermuatan negatif. Nah, pada saat dia berubah menjadi muatan negatif, maka dia akan menarik muatan-muatan positif, dan muatan-muatan positif kembali akan menarik muatan negatif, sehingga terbentuk layer seperti ini, teman-teman. Layer inilah yang nanti akan dikenal dengan nama zeta potensial. Jadi yang diffuse layer ini, dia akan menyebabkan terjadinya zeta potensial. Jadi zeta potensial adalah sebuah kekuatan listrik atau daya listrik yang disebabkan oleh ion-ion bertumpuk-tumpuk tadi yang berbentuk seperti kut. Jadi ion-ion ini melapisi fase diam yang ada pada pipa kapiler. Nah, ini adalah perhitungan dari mobilitas elektroosmotik. V EOF sama dengan mu EOF kali E, di mana mu EOF sama dengan epsilon kali zeta potensial dibagi 4pi N, di mana epsilon adalah konstanta dielektrik dari dapar, kemudian N adalah kekentalan dapar. Jadi untuk meningkatkan kecepatan, dari elektroosmotic mobility, maka digunakan dapar yang encer, teman-teman. Jadi semakin encer maka akan semakin cepat elektroosmotic mobility. Kemudian untuk total mobility, jadi untuk total mobility adalah kecepatan total yang akan dialami oleh suatu senyawa atau suatu jenis senyawa atau analit, di mana suatu jenis senyawa tadi akan berbeda-beda tergantung muatan dan ukuran partikelnya, di mana senyawa yang paling cepat pergerakannya adalah kation yang memiliki ukuran partikel kecil, kemudian diikuti oleh kation dengan ukuran partikel yang lebih besar, kemudian baru senyawa netral, baru setelahnya anion, anion yang ukuran partikelnya kecil, dan yang terakhir adalah anion yang ukuran partikelnya besar terlebih dahulu, dan yang terakhir anion yang ukuran partikelnya kecil. Kemudian ini adalah beberapa perhitungan terkait waktu migrasi yang tadi ada hubungannya dengan kecepatan atau total mobility. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.